apa kabar sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mr. Soli. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan metafora. Kenapa metafora? Metafora atau cerita atau narasi atau dongeng apapun ini di dalam Ericksonian hipnosis sangat luar biasa. Mungkin kalau di hipnosis aliran lain yang terutama bertumpu kepada hipnoanalisis, biasanya itu tidak melakukan atau menggunakan metafora ini. Metafora sebatas yang saya ketahui hingga saat ini hanya digunakan oleh para hipnosis atau para praktisi hipnosis dari jalur Ericksonian. Pertanyaannya begini, kenapa sih kok menghipnosis orang, memberi terapi orang dengan metafora? Saya perlu menjelaskan bahwa manusia pada umumnya itu ada yang gampang dihipnosis, ini yang punya tingkat sugestibilitas tinggi, ada yang agak sulit dihipnosis, ada yang sulit sekali dihipnosis, yang istilahnya disebut resisten. Nah, disinilah metafora memiliki kekuatan, memiliki kelebihannya dibanding dengan hipnosis aliran lain. Nah, mengapa dengan metafora kok bisa seperti itu? Karena ternyata oleh Milton Erickson itu sudah diteliti bahwa orang itu dalam kelompok orang resisten tadi, yang sulit dihipnosis tadi, itu sebenarnya mereka menolak sugesti. Menolak sugesti dengan caranya, dengan karakternya yang disebut resisten tadi. Kalau disugesti secara langsung itu mereka sulit, mungkin tidak bisa terang dan sebagainya, sehingga sugesti menjadi kurang maksimal hasilnya. Nah, setelah diteliti oleh Milton Erickson, ternyata orang-orang yang sulit dihipnosis ini mereka tidak bisa menolak cerita, mereka tidak bisa menolak dongeng. Jadi cerita atau dongeng inilah yang dalam kelompok metafora ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang boleh menolak sugesti, orang boleh menolak saran, orang boleh menolak nasihat ini itu, tetapi orang tidak bisa menolak cerita. Satu contoh begini, ketika kita ini berbicara tentang masa kecil kita, maka otomatis lawan bicara atau orang yang mendengar cerita kita itu akan mencari kesejajaran untuk dirinya sendiri waktu kecil, seperti yang kita ceritakan. Kalau saya misalnya dulu waktu saya bersekolah di tingkat SD atau MI, saya itu tinggal di desa di dekat sungai. Nah, saya sering bermain di sungai itu dengan teman-teman berjam-jam. Nah, itu namanya metafora. Nah, ketika cerita ini saya bawa ke orang atau ke klien gitu, ketika saya bercerita tentang masa kecil saya, maka mereka otomatis akan mengingat masa kecilnya. Disinilah Milton Erickson dengan cerdik memanfaatkan apa yang disebut metafora itu untuk kepentingan terapi. Nah, dalam hal ini saya sebagai praktisi atau terapis aktif dengan Ericksonian hipnosis, saya pernah menerapi seorang klien atau seorang pasien yang terkena stroke atau diduga terkena stroke. Pada waktu itu ini teman kuliah saya sendiri, satu angkatan. Tanpa sengaja ketika saya reuni terbatas atau reuni tipis-tipis istilahnya sekarang ini, dia tidak bisa menyajikan teh itu dengan tangan kanannya, tetapi dengan tangan kirinya. Ketika kita tanya kenapa tangannya ini, kata dokter stroke. Sudah 3 dokter mengatakan
bahwa tangan kanan ini kena stroke. Oh gitu. Akhirnya saya langsung coba saya akan bantu dengan metafora atau dengan Ericksonian hipnosis yang namanya metafora. Ikuti saja apa yang saya katakan dalam prosedur hipnosis. Kebanyakan juga seperti itu, sambil rileks, sambil santai, boleh tidur dengan cara apapun. Saya bilang seperti itu, inilah ciri khas Ericksonian. Lalu saya beri metafora. Metaforanya berbentuk apa waktu itu? Karena teman saya ini suka touring, suka bersepeda, maka pada saat dia mengalami trans dalam, itu saya membuat cerita tentang dirinya sendiri. Diri Clean itu akan melakukan kegiatan touring bersama teman-temannya. Otomatis di dalam cerita itu saya buat cerita begini. Oke sahabatku, dan sekarang kamu sudah dalam kondisi mempersiapkan diri untuk berangkat touring. Bekal sudah disiapkan, tas sudah diperiksa, alat-alat apapun yang dibutuhkan untuk touring kamu sudah tahu apa saja yang harus kamu bawa. Semuanya sudah disiapkan. Nah, sekarang kamu mungkin lupa bahwa tangan kananmu itu sebenarnya dalam kondisi sulit difungsikan. Tetapi kenyataannya sekarang tangan kananmu itu bisa difungsikan. Nah, ini dalam kondisi trans, ya, dalam kondisi trans dalam. Saya bilang seperti itu. Jadi tangan kananmu sekarang bisa digerakkan. Nah, sekarang coba kamu angkat tasmu, kamu taruh di atas motormu, kamu siapkan semua barang bawaanmu, kamu tali di atas jok belakang, kemudian kamu juga ambil kontak sepeda motormu dengan tangan kananmu. Nah, pada saat demikian, dalam posisi tidur atau trans dalam, teman saya ini menggerakkan tangan kanannya seolah-olah memegang kunci gitu. Lalu saya susul dengan cerita seperti ini. Oke, kunci sudah di tangan dan sekarang masukkan lubang kunci, ya, kunci sepeda motormu ke lubang kunci motormu. Ayo masukkan. Ketika saya bilang instruksi gitu, tangannya bergerak lagi, tangan kanannya. Sekarang kunci sudah masuk, sekarang nyalakan. Ya, jadi posisi kunci sekarang sudah on, gerakan ke kanan sudah on. Nah, sekarang kamu tekan double starter kamu. Sekarang kamu tekan, nah, ini ceritanya, ya. Kamu tekan, ya, sepeda sudah menyala dan suara motor sudah berjalan. Sekarang pegang gas, setir yang ada gasnya. Kamu tingkatkan gas motormu sebelum berjalan, kamu cek suaranya bagaimana, kamu kerasin, kamu blayer. Nah, itu tangannya bergerak terus, Clean saya itu. Ini kebetulan Clean berasal dari Sidoarjo. Waktu itu saya disyuting oleh teman satu angkatan juga yang sama-sama pecinta alam. Oke, nah setelah gerak, saya suruh blayer yang keras. Nah, sekarang dicoba dulu motornya, berjalan dalam keadaan normal, kedua tangan berfungsi secara maksimal, sangat powerful, persis seperti waktu kamu kuliah dulu, waktu kamu suka kebut-kebutan, waktu kamu suka touring dan sebagainya. Ayo kamu naiki sepeda motormu. Dia langsung tangannya bergerak, kedua tangannya bergerak. Kamu putar-putar perumahan, kamu putar-putar di lapangan, belok kiri, belok kanan, dan sebagainya. Ini metafora, ya. Terus berputar-putar, terus akhirnya pulang sambil mengecek kesiapan dan kehandalan sepeda motor. Sebelum touring, maka motor harus dicoba. Nah, coba akhirnya pulang, sudah sebelum berangkat, dan sepeda motor diparkir lagi di tempat awal tadi di garasinya. Sekarang sepeda sudah kamu parkir, kamu matikan sepeda itu, dan sekarang kuncinya kamu tarik.
Kamu tarik kuncinya dan sekarang kamu duduk kembali dan kamu baru menyadari bahwa tangan kananmu ternyata bisa difungsikan secara normal. Nah, kondisi seperti ini kamu pertahankan terus-menerus sampai kamu membuka mata nanti, sampai kamu bangun nanti, sampai besok lusa, minggu depan dan seterusnya. Maka kedua tanganmu termasuk tangan kananmu bisa difungsikan seperti tadi ketika kamu mencoba menggeber sepeda motormu sebelum touring jarak jauh. Dan akhirnya setelah dia bangun, saya terminasi, saya bangunkan, saya langsung bilang sama teman saya yang satunya, coba itu suruh gerakkan tangan kanannya gimana, bisa nggak? Suruh pegang gelas, bisa nggak? Suruh minum pakai tangan kanan, bisa nggak? Semuanya bisa dilaksanakan. Alhamdulillah waktu itu langsung sembuh, langsung bisa menggerakkan tangannya. Sehingga pada saat terapi yang kedua saya tinggal menguatkan saja. Itulah yang namanya metafora. Jadi sekali lagi metafora adalah sebuah cerita, dongeng atau kisah yang dikaitkan dengan kondisi klin atau pasien dalam rangka memfungsikan, mengoptimalkan kinerja dari tubuhnya, dari pikirannya. Apapun itu yang tadinya lemah, di dalam metafora kita buat kuat. Yang tidak tadinya itu nggak berfungsi, di dalam metafora kita buat menjadi berfungsi. Itulah kekuatan metafora. Terima kasih sahabatku, dan kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Bye.